Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Darmawan, NIM 191420070, kelas PBS 6B. Mata kuliah arbitrase. Dosen Dr. Haji Saiful Bahri, SHG, MM, CH, CM. Asas dan tujuan arbitrase. Perbedaan arbitrase syariah dan arbitrase. Asas dan tujuan arbitrase. Asas-asas arbitrase, asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia sangat banyak macamnya. Di antaranya adalah asas-asas dalam kontrak yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Argumentasi asas-asas kontrak ini juga dapat dijadikan sebagai asas dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Karena dalam pilihan arbitrase yang dipilih antar para pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian, baik kontrak dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional, seyogyanya menggunakan asas-asas tersebut di atas. Asas kedaulatan sebagai dalam grand theory dalam penelitian ini, itulah sebenarnya asas personalitas, sebab kedua asas ini memiliki arti dan maksud yang sama, yaitu sama-sama menghendaki pemberlakuan hukum negara di mana suatu perkara itu diajukan penyelesaiannya, maka harus tunduk pada hukum negara tersebut atau harus mengikuti hukum yang berlaku pada negara yang dimaksud. Asas lain dalam arbitrase adalah asas separabilitas yang bersumber dari perjanjian-perjanjian dalam tradisi common law system. Asas separabilitas ini mengandung makna bahwa tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi batal atau klausula lain dalam perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan jika satu di antara klausula tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tujuan arbitrase merupakan sebuah bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang dipakai sebagai pengganti litigasi dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa biaya serta waktu untuk dibawa ke pengadilan. Arti arbitrase sendiri sering disamaartikan dengan mediasi, yakni proses informal di mana pihak ketiga akan berperan sebagai penengah kedua pihak yang sedang berselisih dengan tujuan membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Pengertian arbitrase syariah. Arbitrase syariah atau disebut juga dengan tahkim dapat juga diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip perdamaian dan sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang berlaku secara etimologi, tahkim bersumber dari bahasa Arab hakama yahkumu tahkiman, yang berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian tahkim secara terminologinya, yang berarti berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan rela menerima keputusan untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Definisi yang lainnya merumuskan bahwa tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dasar hukum arbitrase syariah. Dasar hukum bertahkim dapat ditelusuri dari sumber hukum Islam, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 yang memiliki arti, dan jika kamu
khawatirkan ada bersengketa antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Seperti sengketa suami istri untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan. Perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah. Perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah terletak tata cara atau prosedur dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam. Berikut ini merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu yang pertama, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase. Yang ketiga, penunjuk arbiter. Yang keempat, tanggapan termohon dan tuntutan balik, rekonvensi. Yang kelima, sidang pemeriksaan. Sedangkan untuk prosedur arbitrase syariah dimulai dengan pertama, didaftarkannya surat permohonan pada pihak yang bersengketa oleh Sekretaris Basarnas. Yang kedua, pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Ketiga, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.